Boleh bertanya, siapakah yang memang minggu-minggu ini menonton sepak bola Piala Dunia? Banyak ya? Enggak banyak. Saya juga enggak nonton. Iya, nontonnya cuma gol-golnya aja, Pak. Iya. Maaf ya. Pertanyaan tadi saya kira tidak penting untuk ditanyakan. Iya. Tapi saya merasa sepak bola itu menjadi industri besar yang sudah merasuki jiwa banyak orang. Kamu tahu enggak? Pemerintah bayar untuk hak siar Piala Dunia untuk TVRI itu 1,3 triliun. Hebat ya. Hanya untuk satu bola yang diperebutkan 22 orang. Ya, tendang sana, tendang sini. Dan hampir semua stadion penuh. Penonton di mana-mana meludak. Bahkan nobar, nonton bareng. Di hotel-hotel ramai sekali. Ya, luar biasa. Tapi meskipun begitu, saya sudah bilang, itu tidak penting. Maaf ya. Sekarang saya mau mengajukan pertanyaan yang penting. Siapakah di antara saudara yang berani menyebut dirinya, dia adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus? Nah, ini baru penting ini. Boleh angkat tangan? Nah, itu. Yang belum berani angkat tangan, dengar khotbah ini baik-baik. Ya, ini khotbah terpenting sepanjang masa. Sebab tanpa khotbah ini, khotbah-khotbah yang lain tidak ada arti. Serius. Dan terima kasih untuk kesempatan Pak Vincent memberi saya topik ini. Ya. Jadi maksud saya gini. Kalian tidak boleh mendengar khotbah-khotbah yang lain sebelum ini jadi pengalaman hidupmu. Serius. Karena ini kejadian yang penting yang kita harus identifikasi dalam kehidupan kita. Ya. Judulnya adalah ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui. Oke, 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapakah yang ada disebut ciptaan baru? Sekali lagi boleh angkat tangan? Saya angkat tangan. Ya, ini bukan minta saudara angkat tangan, saya angkat tangan. Ya. Saudara yang belum angkat tangan, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, kita akan mendengarkan kabar baik pagi hari ini. Roma 3 ayat 23 dan 24, ini bukan 14 ya, tapi 24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapakah semua orang? Ya, saya Pak. Saya angkat tangan Pak, Bu. Saya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa telah kehilangan kemuliaan Allah? Saya. Ayat 24, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan ini kabar penting sepanjang zaman yang sebetulnya tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Bukan hanya saudara yang ada di sini, tetapi juga semua orang yang ada di luar. Harusnya mereka mendengar kabar ini. Ya, itu sebabnya pemberitaan Injil adalah tugas gereja supaya kepada dunia diberitahukan.
Entah mereka menerima atau menolak, itu bukan urusan kamu, bukan urusan kita. Ya, tetapi tugas ini menjadi tugas kita semua. Ya, menjadi saksi, menyatakan kebenaran bagaimana kita semua sudah berbuat dosa dan kita butuh juru selamat. Karena manusia tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh perbuatan baik apalagi. Ya, karena perbuatan baik menurut firman Tuhan adalah seperti kain kotor, kain lara. Maksudnya kain lara itu apa? Bukan hanya kain buat ngepel, kemudian dicuci lagi, pakai lagi, ya buat lap-lap, kotor lagi. Bukan itu. Kain lara adalah kain yang sebetulnya dijemur di atas sotoh rumah. Kena panas, kena hujan, lupa ngangkat. Akhirnya 1 tahun baru ingat, aduh, saya jemur itu serbet atau pel di atas 1 tahun nggak diangkat. Setelah kita datang dan ambil gombal itu, lap itu, apa hasilnya? Merotoli. Nah, itulah perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada perbuatan baik kita yang dianggap penting. Jangan pernah bangga dengan perbuatan baik. Kita bisa berbuat baik hari ini karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kamu menjadi ciptaan baru, kamu hidup di dalam Kristus, dan kamu berbuat baik, baru memiliki arti. Betul. Memang seperti itu. Ya. Saudara-saudara, saya mau cerita, kenapa kelahiran baru menjadi nats yang penting. Tuhan menciptakan Adam dari debu, ya betul ya, dibentuknya manusia. Tapi manusia itu tidak pernah bergerak, tidak pernah disebut hidup, sampai Tuhan menghembuskan nafas ke dalam debu tanah itu. Baru mulai bergerak. Saudara-saudara, kehidupan itu sumbernya dari Tuhan, ya. Dan itu dihembuskan kepada manusia. Istimewanya, manusia hanya satu-satunya manusia yang menerima Roh Allah pada saat penciptaan. Ikan tidak, binatang di darat tidak, tumbuh-tumbuhan tidak. Tuhan berfirman kepada air, keluarlah ikan. Tuhan berfirman kepada tanah, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Betapa hebatnya dan mulianya saudara dan saya, ciptaan Tuhan. Karena Roh Allah dihembuskan ke dalam manusia. Dan ketika dosa masuk ke dalam manusia, kamu tahu apa yang terjadi? Sebelum dosa masuk, Tuhan sudah bilang, tapi mereka meragukan kebenaran firman itu. Jangan engkau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Karena kalau kamu makan, pasti, bukan nanti, pasti kamu mati. Iblis datang dan menggoda dan berkata, tentulah Allah menyembunyikan sesuatu yang baik untukmu. Sebab jika engkau makan buah itu, buah pengetahuan baik dan baik, kamu akan seperti Allah
Dan itu dusta pertama yang iblis buat untuk manusia. Dan manusia percaya. Kemudian Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu dan menyerahkan kepada suaminya yang ada di dekat perempuan itu. Dan mereka makan. Dan keduanya mati. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak kapan? Sejak manusia tidak mempercayai firman dan percaya kepada kebohongan iblis dan mengikuti apa yang iblis katakan. Dan sejak saat itu Adam, Hawa dan keturunannya mati. Karena roh Allah tidak ada lagi pada dia. Bisa membayangkan manusia diciptakan ada tubuh, ada jiwa dan roh. Ya, roh itu adalah milik Allah. Dihembuskan ya dan menghidupkan jiwa. Jiwa menghidupkan dan menggerakkan tubuh. Tapi ketika roh Allah meninggalkan dia karena dosa, manusia disebut mati karena tanpa kehadiran Tuhan. Itu aja. Jadi manusia hidup dalam apa sekarang? Manusia berdosa hidup dalam apa? Dalam tubuh yang dikuasai jiwa dan jiwa yang sudah jatuh dalam dosa. Yang karakternya adalah berbuat dosa meskipun tidak ada seorang pun mengajari dia berbuat dosa. Percayalah. Kamu pernah jadi orang tua kan? Atau sekarang jadi orang tua yang memiliki anak-anak kecil. Saya tanya kepada orang tua, pernahkah kamu ngajari anakmu untuk mencuri? Pernahkah kamu ngajari anakmu untuk berkelahi gara-gara rebutan makanan atau rebutan mainan? Kamu pasti bilang, enggak lah Pak. Saya orang tua yang tahu pendidikan. Ya, saya pasti ngajari anak saya baik-baik saja. Tapi saya mau tanya, ketika kamu melihat dia berebut makanan dan mungkin saling memukul. Bahkan mereka bisa belajar berbohong. Ya. Dari mana semuanya itu? Apakah seseorang telah mengajarkannya? Apakah orang tua mengajarkannya? Saya bilang tidak. Karena dosa yang ada di dalam hidupnya itu yang menggerakkan dia. Agama diajarkan untuk mereka. Tetapi sebagai pengetahuan yang hanya bisa mengontrol benar salah. Tapi tidak bisa mempengaruhi untuk berbuat benar. Dan meninggalkan kesalahan. Problemnya adalah dosa. Tidak ada kekecualian. Semua orang lahir dalam keadaan yang sama. Dan orang-orang yang berdosa, yang ekstrovert, ya tidak malu-malu, berani menentang Allah terang-terangan dan melakukan dosa juga terang-terangan. Ya. Apakah dia hidup bebas, hedon, free sex, dalam dunia kekerasan dan kejahatan? Tapi juga ada kejahatan yang lain yang tersembunyi. Mereka nampak pakaiannya sopan, ibadahnya juga bisa diperhitungkan. Malah nasihat-nasihatnya mungkin banyak didengar, tetapi mereka menjadi orang-orang yang munafik karena mengingkari hakikat diri. Cak Lontong pernah bergurau. Sebetulnya koruptor itu tidak ada di Indonesia. Sampai mereka ketangkep.
baru disebut koruptor. Kalau nggak ketangkep, bukan koruptor Bapak Ibu. Betul kan? Siapa yang ngedok bahwa dia koruptor? Pengadilan. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau mereka korupsi dan tidak ketangkep, mereka bukan koruptor. Nah itu dagelannya alat cak lontong ya. Hari ini banyak orang kelihatan baik-baik. Penampilan baik-baik, di gereja baik-baik, tapi di sini enggak. Amin. Tapi di belakang enggak baik-baik, itu namanya munafik. Dan Tuhan menganggap bahwa ini lebih bahaya. Membahayakan lingkungan, membahayakan status sosial karena penipuan terjadi di mana-mana. Hanya karena dikesankan saja orang ini baik. Tapi dia tidak baik. Coba lihat ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama. Keren kan? Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dia berpikir secara lahiriah, dia berpikir secara jasmania. Kalau lahir kembali itu artinya masuk ke dalam rahim ibu dulu, baru lahir lagi. Andai kata itu terjadi Bapak Ibu dan bisa dilakukan, tetap sama. Hasilnya adalah manusia berdosa. Kalau hanya lahir dari rahim ibu. Ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari apa? Air dan roh. Air adalah firman. Roh adalah roh Allah. Ya, roh besar. Itu adalah awal penciptaan kan? Tuhan menghembuskan nafasnya, rohnya, supaya manusia hidup. Jadi bukan soal fisik, ya, dilahirkan dari air dan roh. Karena roh kita sudah tidak ada lagi. Manusia hanya punya jiwa dan tubuh saja. Dan jiwa yang sudah dipimpin oleh kuasa dosa. Ya, jika tidak dilahirkan lagi seperti itu dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara lahiriah adalah lahiriah. Daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Allah adalah roh. Saudara-saudara, ini problem manusia yang sangat krusial, sangat-sangat penting. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, katakan sama-sama, kamu harus dilahirkan kembali. Sekali lagi, 1, 2, 3, kamu harus dilahirkan kembali. Ini kepada pemimpin agama. Kamu tahu enggak? Seorang seperti Saulus yang bisa bermegah karena dia adalah guru besar, ahli Taurat, lulusan sekolah Gamaliel yang paling top, anggota Sanhedrin, satu aliran yang sangat kuat, loyalitas terhadap agama, terhadap Taurat,
terhadap Tuhan menurut pengakuan mereka adalah yang terbaik. Malah dengan sombong dia bilang, aku dilahirkan sebagai orang Yahudi yang taat. Orang Farisi yang loyal kepada Allah. Saudara, ketemu Yesus di perjalanan ke Damsyik ketika dia berapi-api mau membunuh orang-orang Kristen. Ditanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Bertobat. Dilahirkan kembali. Kemudian hari Paulus ngomong begini, di antara orang-orang yang berdosa, dia pernah membandingkan dirinya dengan rasul-rasul. Dan dia berkata, dibandingkan rasul-rasul yang tiada taranya, aku tidak kalah. Dia kemudian membandingkan dirinya dengan jemaat. Di antara jemaat, akulah yang paling berdosa. Tapi terakhir nih loh, yang saya membuat merasa, wow, kalimat ini lahir dari seorang Paulus yang begitu hebat dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak lagi membandingkan dirinya dengan rasul yang tiada taranya, dengan jemaat yang dikasih Tuhan. Tapi dia membandingkan dirinya dengan orang berdosa. Dan dia bilang begini, di antara orang berdosa, aku biang keroknya, aku penjahatnya. Penjahat yang gimana? Korupsi? Enggak. Membunuh? Ya mau. Tokoh agama. Tapi buat Yesus, buat Tuhan, kejahatan yang paling jahat adalah dilakukan oleh agama ketika tokoh agama merasa diri baik, tetapi sesungguhnya dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dan saya berkata, jika hamba-hamba Tuhan tidak pernah menyadari kebenaran ini, dia akan menempatkan diri dengan jemaatnya atau dengan orang lain. Dengan cara yang sama. Saya sadar Bapak Ibu, saya tidak lebih baik dari Anda. Kalau saya berani khotbah seperti ini, saya hanya berkata, saya mengkhotbahkan firman. Bukan apa yang saya alami, yang saya sedang jalani. Firman saja. Dan bahwa firman itu yang menerangi hati saya, memimpin hidup saya. Oh iya betul. Dan firman yang sama juga menerangi hatimu dan memimpin jalanmu. Apakah Pak Yakub hari ini masih punya banyak kelemahan? Banyak Bapak Ibu. Kalau mau tahu ya tanya saja sama istri saya. Saya bukan orang hebat kok Bapak Ibu. Ya. Hanya kasih karunia membuat saya bisa jalan bersama di dalam kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada saya. Nah, kalau saudara bisa menerima kebenaran ini, saudara akan bisa hidup dengan enteng. Ya. Ketika nanti ada berita, oh pendeta itu begini, saudara akan berhenti untuk mendengarkannya. Mungkin akan berkata, pendeta juga manusia. Ya kan? Tapi kejahatan yang paling jahat itu seperti ini. Makanya Nikodemus tidak mau pergi siang-siang, dilihat orang banyak. Pemimpin agama datang kepada Yesus siang-siang mau ngapain? Malam-malam Bapak Ibu, tanya. Dan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Keren Bapak Ibu. Saudara, bagaimana? Harus dilahirkan kembali.
Kalau dilahirkan kembali, roh Tuhan memulihkan jiwa kita. Kembali kepada kita. Ya. Jadi begini, tubuh, ya katakanlah ini paling nampak ya. Sebelumnya saya mau bawa ilustrasi dengan bola-bola warna-warni yang ada di rumah, tapi ternyata sudah dibawa ke tempatnya cucu. Ya, buat mainan cucu. Jadi saya tadi bagi cari-cari nggak ada. Jadi tubuh adalah badan yang kelihatan, ya. Yang menggerakkan tubuh adalah jiwa di atasnya. Bayangkan itu aja ya. Dan di atas jiwa kita ada roh. Oke? Roh memimpin kepada jiwa, jiwa memimpin kepada tubuh. Ketika roh Allah tidak ada, jiwa saja yang dipimpin dan dikuasai oleh dosa memimpin tubuh. Nah sekarang kalau kamu tanya usia rohmu sejak kamu dijadikan ciptaan baru, dibandingkan dengan usia dari jiwamu yang ada sejak pada lahir, secara pengalaman, mana lebih banyak pengalaman? Jiwa. Ya, jangan heran kalau ada orang ngomong, lu katanya dia wis bertobat, tapi kok omongannya saya ngapusi terus. Lihat, katanya dia sudah terima Yesus, katanya dia sudah ciptaan baru, tapi jiwanya belum. Karena jiwanya terlalu lama dengan penguasaan dosa. Karakternya sudah terbentuk. Makanya hidup lama, cara lama, perbuatan lama, pikiran lama, ketika lahir baru tidak serta-merta bim salah bim langsung blas. Langsung berubah semua, enggak ada. Yang ada adalah orientasi perubahan hidup saudara. Dulu suka berbuat dosa. Sekarang suka berbuat kebenaran. Orientasinya berubah, ini namanya bertobat. Ya, tapi jangan lupa bahwa di dalam kebiasaan lama kita, di dalam jiwa kita sudah terpupuk sekian lama. Itu membentuk kita. Ketika kita bertobat, jadi lahir baru, kita bergerak di dalam kebenaran. Jiwa yang sudah dibentuk ini tadi seringkali terekspresi berlawanan dengan kebenaran. Coba cek. Ya. Yang atos gak iso dikandani. Maune menang dewe. Ya. Kalau ngomong gak bisa digugu. Ya, seorang pendeta cerita sama saya. Ya, dia pelayanan di suatu kota. Ya, nginepnya nggak di hotel, tapi di rumah temannya yang jemaat di situ. Datang malam-malam, ditanyain, sudah makan? Ya, tuan rumah sudah makan. Tapi yang ditanyain dilalai, belum makan. Nah sekarang gimana? Kalau pendeta ditanyain sudah makan atau belum? Apa pura-pura sudah makan? Nah kan enggak toh ya. Ya bilang terus terang lah, enggak apa-apa kan? Sudah. Belum. Ya belum, memang belum makan. Ya masih gitu. Ini masih ada makanan loh untuk kamu ya. Tak keluarin semua, ya silahkan makan. Ya, dah habiskan aja. Habiskan saja. Tapi wong pendeta ini lapar sekali, Bapak Ibu, dihabiskan sungguhan. Nah, dia bilang terima kasih. Ya. Ini ceritanya tuh memang zaman saya mahasiswa pendetanya tuh. Ya. Mau tahu namanya? Ada yang kenal enggak? Pak Silas dari Malang. Silas Buntoro. Lucu pendetanya ini. Ya, dia masuk ke dalam kamar setelah selesai semua ngomong-ngomong. Lah ibunya ini yang tuan rumah ini. Gemeng, tahu gemeng ini bahasa Jawa gemeng. Kon ngentai dindek ini tenanan. Jadi maksudnya gini, ya dintekno tapi ya aja ditekno tenanan, ngono toh? Lalu pendeta ini ngomong gini, berapa jauh sih jaraknya lidah sama hati? Langsung dia gini,
Coba kilanono. Cuma 20 senti. Nah tapi kok bisa beda antara yang dikatakan dengan yang di dalam hati? Nah ini saya ngomong, nah itu jemaat. Patut tidak itu dilakukan? Mau koreksi yang mana? Sayang beliau sudah almarhum sih, jadi makanya saya cerita sebagai pengalaman lucu aja. Tapi dalam keseharian betul enggak sih kayak gitu? Basa-basi, ya, enggak sesuai yang diomong dengan yang dilakukan, yang di dalam hati. Saya ya bekerja ya, diajarin man of integrity. Ya, man of integrity itu Yesus. Tahu enggak integrity? Integrity itu integrer, itu artinya menyatu, keseluruhan. Sedikit ya, ini enggak masuk firman nih. Tapi sebetulnya kalau kamu ngomong Yesus, Yesus itu man of integrity. Jadi gini, yang dipikir, yang di dalam hati, itu harus sama dengan yang diomong. Enggak boleh beda. Kalau beda namanya ada dua. Satu apa? Ngapusi. Satu ngapusi. Dua munafik. Orang yang berintegritas enggak boleh itu berbeda, harus sama. Di dalam hati pikiran ngomong sama. Oke, yang kedua, integritas ini ya. Antara yang diomong dan yang dilakukan harus sama. Besok aku teko, ojo telat ya, beres. Telatnya sak jam Bapak Ibu. Jadi ngomong sama yang dilakukan gak podo. Tidak ada integritas itu. Dan tidak minta maaf lagi. Sampai temannya tanya, ngopo kowe telat kok sak jam? Jawabannya ini orang Jakarta, macet. Ngerti macet ora gelem mangkat gasi kan gitu kan? Alasan. Ya, yang utang-utang. Besok tak bayar. Ojo kuatir. Ya toh. Seminggu kemudian ora ditagih Bapak Ibu. Ketemu, yo meneng wae. Pura-pura lali. Padahal janjinya sesok tak bayar. Ojo kuatir. Ora duwe integritas. Kok mesam-mesem kabeh iki ya, ana pengalaman apa ya?